Wah, kamu capek ya cuma gegoleran di rumah terus? Iya. Ini memang pertanyaan konyol, tapi kan tugasku memang bertanya. Bagaimana kalau kita jalan-jalan ke Kepulauan Bahama atau piknik ke sebuah pulau dan berenang-renang di laut selama berminggu-minggu? Malahan ya, kamu juga bisa membawa serta akomodasimu. Iya, betul. Kita akan mengikatkan rumahmu pada balon. Ya, mungkin bukan rumah yang sebenarnya sih, karena untuk mengangkat rumah berukuran 150 meter persegi diperlukan lebih dari 12 juta balon. Tapi, kamu bisa membuat kabin kecil berukuran 18 meter persegi. Untuk menerbangkannya, cuma diperlukan 1,5 juta balon. Kamu mau naik kan? Bagus. Tapi sebelum berangkat, kita perlu memperhitungkan segala sesuatu. Apa yang biasanya terjadi saat balon dilepas ke udara? Yuk kita cari tahu. Saat di ketinggian, suhu dan tekanan di sekitar balon mulai turun. Tapi tekanan di dalamnya tetap sama. Akibatnya, balon terus membesar. Balon ini terus naik selama sekitar 1,5 jam dan mencapai ketinggian 8.500 meter, sedikit di bawah ketinggian jelajah pesawat terbang. Saat itulah balon meletus jadi sobekan kecil dan jatuh ke tanah. Wah, sepertinya tidak begitu aman ya. Kita tak perlu terbang setinggi itu kok. Aku agak lega. Lagi pula, sekitar 5% balon tidak terbang begitu tinggi. Ketinggiannya tidak seberapa, dan cepat atau lambat juga akan mendarat dengan mulus. Pilihan yang jauh lebih baik kan? Kadang, balon terbang ini juga membawa kabar bahagia. Pada tahun 2019, gadis kecil asal Australia menyematkan surat berisi daftar keinginan liburan pada sebuah balon, lalu melepaskannya ke udara. Balon itu berhasil terbang menempuh jarak lebih dari 2.490 km dan berhenti di Rusia. Seorang petani telah menemukannya dan melihat surat itu, tapi dia tidak mengerti isinya. Yang dia tahu pasti, surat itu ditulis oleh seorang anak. Akhirnya, dia tahu maksud surat itu dan mengerti permintaan yang diajukan oleh gadis bernama Sofia. Pria itu pun langsung sadar dia harus mewujudkan permintaan Sofia. Lalu, dia menabung untuk membeli hadiah itu. Dia juga berhasil tahu si gadis kecil bernama Sofia itu beserta alamat rumahnya. Dia menghubungi orang tua Sofia dan mengirimkan hadiah itu saat hari istimewanya. Wow, so sweet! Satu balon memang bisa membawa keajaiban, tapi menangani 1,5 juta balon tentu tidak mudah. Festival Balon 86 merupakan acara penggalangan dana yang diadakan di kota Cleveland, Ohio. Tujuannya memecahkan rekor dunia baru dengan menerbangkan banyak balon ke udara. Mereka ingin melepaskan 2 juta balon dan dibutuhkan waktu 6 bulan untuk melangsungkan acara ini. Sebelum acara dimulai, banyak sukarelawan mencurahkan waktunya untuk mengisi balon dengan gas helium. Saat hari H, 27 September 1986, cuacanya kurang bersahabat. Saat itu dingin, mendung, dan badai mulai datang. Pihak penyelenggara tidak mau acaranya gagal, jadi mereka akhirnya melepas balon-balon itu lebih awal saat jumlahnya baru sekitar 1,4 juta. Saat hujan mulai mengguyur, balon-balon itu diterbangkan ke langit kelabu. Inilah rekor dunia yang baru tercetak. Balon beraneka warna memenuhi langit di atas area tersebut. Awalnya, balon-balon itu tertiup ke arah utara, tapi saat hujannya semakin deras, semuanya mulai berjatuhan ke tanah. Badai telah mengembalikannya ke tempat semula. Seluruh area, termasuk Danau Erie, dipenuhi balon. Masalah pun mulai bermunculan. Sebagian balon mendarat di landasan pacu bandara dan mengakibatkan bandara ditutup selama setengah jam. Banyak penerbangan harus ditunda. Sebagian balon juga terbang di atas jalanan, mengganggu pandangan para pengendara dan menyebabkan tabrakan. Ada juga yang jatuh di danau, lalu hanyut ke Cleveland dan menyebar ke kawasan lain. Jadi, kamu perlu ekstra hati-hati saat terbang dengan balon. Agar aman, kita pilih hari yang cerah saat langitnya berseri. Oke, yuk langsung saja. Terlebih dulu, kamu perlu membuat rumah kecil berukuran 18 meter persegi beserta perlengkapannya. Dapur, kamar tidur, dan kamar mandi.
Lalu, kamu perlu membuat jaring untuk menahan semua balon agar tetap berada di posisinya. Kemudian, siapkan 1,5 juta balon dan helium, lalu isikan ke dalamnya. Tapi perlu diingat, kalau kamu mengerjakannya sendiri, dan semisal satu balon akan terisi udara dalam waktu sekitar 20 detik, total waktu yang diperlukan untuk mengisi semua balonnya selama sekitar setahun penuh. Dan setiap minggu, sebagian balon akan kempes, jadi akan selesai selama... tidak akan selesai sih. Jadi, sebaiknya kamu mencari pasukan yang akan membantumu. Teman, keluarga, tetangga, kenalan, teman SMA, siapapun lah pokoknya. Kamu menghabiskan waktu selama 1,5 hari untuk mempersiapkan balon. Setelah selesai, masih ada satu detail yang belum ada. Kemudi. Kamu perlu setir untuk mengarahkan kabinmu saat angin berubah arah. Letakkan tongkat panjang di kedua jendela yang saling berhadapan hingga kedua ujungnya terlihat dari luar. Gantungkan tirai pada kedua ujung itu, lalu ikat bagian bawahnya menggunakan tali. Dengan tali ini, kamu bisa mengendalikan tirai seperti layar. Wah, akhirnya kamu siap berangkat. Langitnya cerah, anginnya bertiup ke tenggara sesuai dengan arah tujuanmu. Di angkasa, tidak akan ada internet, jadi siapkan kompas, peta, dan parasut untuk berjaga-jaga. Wuhuu! Saatnya bersantuy di kabin terbangmu. Timmu segera membantu memotong tali penahan balon dan kamu pun mulai terbang ke angkasa. Yeay, berhasil! Mereka yang di atas tanah jadi semakin kecil dan kamu mulai bisa melihat pemandangan indah dari atas. Semua kerja kerasmu terbayar sudah. Oke, cukuplah ya menghabiskan setengah jam untuk menikmati pemandangan di luar jendela. 1 jam lagi, semua balonmu akan meletus di ketinggian. Kamu harus melakukan sesuatu agar tidak jatuh bebas ke tanah. Ambil benda tajam dan naik ke atap rumahmu. Letuskan beberapa balon agar kamu tetap berada di ketinggian yang sama. Tapi jangan kebanyakan juga ya, karena lama-lama juga akan kempes. Lagi pula, kamu kan masih perlu terbang menuju ke Kepulauan Bahama. Kalau sudah, turun dari atap, lalu bentangkan tirai untuk menambah kecepatan. Kamu bisa mengendalikannya kok, agar arah terbangmu tepat. Nah, kamu bisa bersantai lagi. Kecepatan anginnya sekitar 8 km per jam, jadi kamu perlu waktu sekitar 31 jam untuk terbang sejauh 248 km dari Miami, Florida. Kamu sudah terbang selama berjam-jam dan kok arah anginnya agak berubah? Kalau kecepatannya tidak berubah, kamu akan nyasar di Samudra Atlantik. Gunakan tirai untuk mengarahkan kabinmu dengan tepat. Sebetulnya ada pilihan yang lebih mudah. Pindah saja ke sisi kanan kabinmu untuk mengurangi beban di sisi kiri. Dengan begitu, kabinmu akan miring dan berganti arahnya. Sebetulnya sih, kamu jadi roda kemudimu sendiri. Malam pun datang, kamu menyetel alarm untuk membangunkanmu setiap setengah jam. Semua harus kamu kendalikan agar arah terbangmu benar. 30 jam kemudian, saat siang hari, kamu pun bisa melihat pulau yang semakin mendekat. Saat inilah, ketinggian terbangmu tidak lebih dari 366 meter, hampir setinggi gedung Empire State. Karena sudah hampir sampai, kamu memanjat atap untuk mempersiapkan pendaratan. 1 jam kemudian, kamu sampai di pantai dan melihat tempat yang pas untuk mendaratkan kabin terbangmu. Kamu mulai meletuskan balon lagi, kabinmu mulai menukik jatuh. Kamu juga bisa melihat raut muka kaget orang-orang saat mereka mendongak ke arahmu. Kamu pun melambaikan tangan, masih ada ribuan balon di atasmu saat kamu mendengar bunyi rumah mendarat mulus di atas pasir. Kamu keluar dari kabin, saatnya mencari minuman segar. Tapi ada apa ini? Kok ada bayangan besar melewatimu? Kamu pun melihat kabin beserta balon-balonmu terbang tinggi di atas sana karena telah terbebas dari badanmu. Oh iya, sebaiknya buat 2 minuman segar saja. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.